kepada 260 juta penduduk Indonesia. Masih banyak di sekitar kita orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak sedikit pula orang baik memberikan pertolongan mereka untuk orang membutuhkan di luar sana dengan berani dan heroik, serta perbuatannya banyak membuat hati orang tersentuh. Berikut deretan aksi penyelamatan heroik dan menyentuh hati versi Top Files. Informasi pertama tentang salah satu anak kecil asal Afrika ini. Dalam video ini ia sangat terlihat membutuhkan uluran tangan dari kebaikan orang lain. Pada tahun 2016 silam, seorang aktivis kemanusiaan bernama Anya Rengren Loven telah viral karena memberikan minuman kepada anak Nigeria ini yang sangat terlihat kelaparan atau bisa dibilang kekurangan gizi. Setelah viral, banyak warganet memberikan nama untuk bocah kecil ini dengan sebutan Hopes, yang artinya adalah sebuah harapan. Kisah Hopes sendiri begitu miris, pasalnya ia telah ditinggal orang tuanya karena dianggap membawa sihir jahat di kehidupan mereka. Tak hanya itu, Hopes juga dikucilkan akibat asumsi dari orang tuanya sendiri. Hopes yang ditemukan oleh Loven saat itu kondisinya hampir terenggut nyawanya. Setelah diadopsi oleh Loven, kondisi Hopes sangat berubah drastis dan terlihat bahagia. Informasi berikutnya ini tentang kereta dan penumpangnya. Siapa nih pemirsa di rumah yang suka naik kereta untuk berangkat ke kantor, mudik, atau berpergian lainnya? Informasi ini bisa kalian pelajari dan menjadi contoh yang baik untuk kalian. Ada kejadian unik dan tak biasa di Australia. Pada saat seorang penumpang hendak naik ke kereta, secara tidak sengaja, satu kaki dari salah satu penumpang tersebut tersangkut di celah peron kereta. Kemudian seorang lainnya meminta pertolongan kepada petugas setempat, terutama untuk memberhentikan kereta agar tidak berangkat terlebih dahulu. Setelah petugas datang dan mulai membantu mengeluarkan kaki penumpang yang tersangkut, petugas mengalami kesulitan karena celah peron dari kereta tersebut sangat sempit. Satu-satunya cara adalah mengangkat kereta tersebut. Akhirnya semua penumpang termasuk seluruh petugas kereta mendorong kereta tersebut supaya terangkat dan lebih mudah untuk melepaskan kaki penumpang yang tersangkut tersebut. Pada umumnya, banyak tunawisma yang sangat terlihat usang. Namun ada seorang laki-laki yang memiliki aksi solidaritas dengan mencukur rambut kepada masyarakat tunawisma. Joshua Coombs, perias rambut profesional asal Inggris, ia memberikan cukur gratis kepada tunawisma yang ia temui di jalanan. Awalnya bantuan itu ia lakukan dalam rangka kampanye sosialnya yang berjudul The Something for Nothing. Hasilnya banyak tunawisma berubah penampilan menjadi semakin terlihat kece dan menarik. Joshua sendiri melakukan hal ini langsung di pinggir jalan. Hal ini Joshua lakukan untuk menghilangkan stigma orang lain terhadap sosok tunawisma di jalanan. Kisah sosial yang menyentuh terakhir melibatkan seorang polisi nih pemirsa. Seorang petugas polisi disebut-sebut sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan bayi yang sedang tersedak. Awalnya petugas ini menanggapi panggilan 911 dari seorang wanita yang mengatakan bayi berusia 2 bulannya yang sulit bernapas lewat rekaman kamera mobilnya. Terlihat seorang wanita berdiri dan menggendong bayinya, lalu dengan sigap polisi melakukan pertolongan pertama dengan membuat posisi bayi tengkurap dan menepuk-nepuk punggungnya. Setelah beberapa menit, bayi tersebut menangis dan berhasil diselamatkan oleh petugas. Itulah deretan aksi penyelamatan heroik dan menyentuh hati yang telah berhasil Top Files rangkum untuk Anda. Musik sudah melekat dengan kehidupan dari setiap orang. Alat musik yang paling sering kita temui di berbagai momen adalah gitar. Setiap gitar ternyata memiliki ciri khasnya masing-masing. Beberapa gitar memiliki tanda atau warna yang menjadikannya identik dan berbeda dari yang lain. Gitar juga bisa menjadi mahal karena orang yang pernah memilikinya. Berikut ini gitar termahal di dunia yang telah kami rangkum dalam Top Files hari ini. Reach Out to Asia. Stratocaster Reach Out to Asia.
Gitar ini awalnya dilelang dan ditawar oleh keluarga kerajaan Qatar dengan nilai 1 juta US dollar yang kemudian disumbangkan kembali kepada Asia Program. Kemudian pada lelang 16 November 2005 di Doha, Qatar, gitar ini dihargai senilai 2,7 juta US dollar. Jadi secara teknis, gitar ini telah menghasilkan total 3,7 juta US dollar untuk amal sebuah proyek amal Reach Out to Asia yang diprakarsai Bryan Adams untuk membantu para korban bencana tsunami Samudra Hindia 2004. 19 pemusik yang terdiri dari Jimmy Page, Eric Clapton, Mick Jagger, Brian May, Liam Gallagher, Jeff Beck, Pete Townshend, Ray Davies, David Gilmour, Bryan Adams, Tony Iommi, Mark Knopfler, Angus Young, Malcolm Young, Keith Richards, Ronnie Wood, Paul McCartney, Sting, dan Noel Gallagher. Menorehkan tanda tangannya pada body gitar Fender Strat ini. Nilai tinggi yang diberikan pada gitar ini tercatat dalam rekor dunia sebagai gitar termahal di dunia, terlebih karena nilai dan gagasan kemanusiaan yang melekat di dalamnya. Woodstock Stratocaster 1968. Pecinta musik pasti tahu Jimi Hendrix memiliki banyak gitar legendaris. Salah satu gitar yang paling terkenal adalah Olympic White Fender Stratocaster 1968 yang ia beli dari sebuah toko musik di New York. Bodi gitar ini terbuat dari alder dan memiliki setup neck atau fretboard. Gitaris legendaris ini memainkan Strat di Woodstock Festival pada tahun 1969 dan membawakan lagu The Star Spangled Banner. Hendrix membeli gitar pada tahun 1968 dan memainkannya di banyak konser termasuk Newport Pop Festival dan konser terakhirnya di Isle of Vermont pada bulan September 1970. Gitar ini kemudian dijual kepada Paul Allen seharga 2 juta US dollar pada tahun 90-an dan sekarang berada di salah satu ruang Experience Music Project Museum di Seattle dan menjadi koleksi permanen di sana. Woodstock Strat terakhir dimainkan oleh Kenny Wayne Shepherd selama pertunjukan langsung di Jimmy Fallon Show pada November 2010. Washburn 22 Series Hawk. Siapa tak tahu Bob Marley? Namanya tetap dikenang sebagai musisi reggae legendaris dunia. Ia menyebarkan musik, Jamaika, dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. 40 tahun sudah musisi ini meninggal dunia, namun penggemarnya masih terus ada hingga saat ini. Tak heran jika peninggalannya menjadi hal yang diinginkan banyak orang sampai merogoh kocek dengan harga mahal. Salah satunya Washburn 22 Series Hawk. Gitar ini dilelang pada acara amal Different Journeys, One Destinations, didirikan oleh Gary Sir Johan Carlentry, yang merupakan satu-satunya orang yang telah diberi sebuah gitar oleh Bob Marley. Selain masih ada hubungan keluarga, Gary juga mantan rekan band Bob. Gitar instrumen ini dikategorikan sebagai aset nasional oleh pemerintah Jamaika dan merupakan salah satu dari 7 gitar yang dimiliki oleh ikon reggae Bob Marley. Diperkirakan harganya mencapai angka 1,2 sampai 2 juta US dollar. Nah pemirsa, itu tadi deretan gitar termahal yang wajib kamu tahu. Pilihan untuk menjadi kaya dan sukses adalah keinginan banyak orang. Ketika menjadi kaya, semua pilihan ada di tangan kita. Akan digunakan untuk berbagi atau berfoya-foya. Jika Anda adalah tipikal orang yang suka berbagi, maka Anda wajib tahu beberapa penggalangan dana terbesar yang ada di dunia. Saat ini sejumlah lembaga didirikan untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan pertolongan, baik itu untuk para pengungsi akibat perang, kemiskinan, hingga penyebaran penyakit. Nah, langkah nyata sejumlah lembaga kemanusiaan ini terbukti mampu meringankan sesama sekaligus menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia untuk saling membantu. Berikut sejumlah lembaga amal terdepan di dunia yang telah Tofel serangkum untuk Anda. Urutan pertama ada Malaria Consortium.
Malaria Consortium adalah organisasi internasional non-profit yang didirikan tahun 2003 dan fokus pada aksi mengendalikan wabah malaria dan penyakit menular lain terutama yang menyerang anak balita Afrika dan Asia. Menurut data, sekitar 3,2 miliar orang di seluruh dunia tinggal di daerah beresiko terkena infeksi malaria. Malaria Consortium mencoba mengurangi resiko itu dengan menjalankan program musiman Malaria Chemo Prevention yang memberikan obat anti malaria kepada anak-anak kecil. Program deworm sangat berkembang pesat saat ini karena telah berhasil mencapai 35 juta anak pada tahun 2014 dalam pendistribusian pil cacing dan mencapai lebih dari 280 juta pada penanganan di negara India, Kenya, Nigeria, Ethiopia, dan Pakistan. Infeksi cacing parasit secara teknis dikenal sebagai penularan cacing yang mengganggu penyerapan nutrisi anak-anak hingga sering menyebabkan anemia, kekurangan gizi, dan gangguan perkembangan mental dan fisik. Berikutnya ada lembaga amal di Enfund. Enfund berfokus pada perawatan penyakit tropis yang terabaikan atau NTD, Neglected Tropical Disease. Penyakit-penyakit ini hanya ditemui di daerah tropis maupun subtropis dan disebabkan oleh berbagai virus, bakteri, protozoa, dan cacing. Contoh penyakit yang masih endemis antara lain kusta, cacingan, dan frambusia. Kelompok masyarakat yang paling terdampak akan penyakit-penyakit tersebut adalah mereka yang hidup dalam kemiskinan, tidak mempunyai akses sanitasi yang baik. Enfund bekerja sama dengan pemerintah, LSM, farmasi, dan mitra akademis. Enfund menangani lebih banyak tugas administratif dan logistik terkait dengan masalah ini. Organisasi ini mengelola hibah, menawarkan bantuan teknis, dan melakukan beberapa penggalangan dana untuk menghilangkan penyakit tropis atau NTD. Pemirsa, itulah 3 lembaga amal terdepan dunia yang wajib kamu ketahui. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Ketika berbicara tentang pulpen, yang terlintas dalam pikiran kita adalah benda yang biasa digunakan untuk menulis dan hanya berharga paling mahal tidak lebih dari Rp10.000 saja. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata ada pulpen yang harganya sangat mahal di dunia ini, bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Biasanya alat tulis ini digunakan untuk kepentingan status dan gaya hidup mewah. Berikut beberapa pulpen dengan harga yang terbilang tidak masuk akal. Visonti Ripple merupakan salah satu pulpen yang sangat indah dan mewah di dunia. Hal ini karena pulpen tersebut dijual dalam edisi sangat terbatas. Selain itu, alat tulis para milioner ini dilengkapi dengan emas 18 karat dan berlian. Pulpen ini memiliki 2 tempat penyimpanan tinta dan terjual dalam 2 warna, yaitu emas dan hitam. Harganya pun cukup fantastis, yaitu sekitar $57 atau sekitar lebih dari 800 juta rupiah. Omas Phonix Platinum Fountain Pen. Pulpen ini memiliki desain yang sangat indah serta merupakan kombinasi sempurna dari kemewahan dan pulpen untuk menulis yang sempurna di dunia. Pulpen ini terbuat dari platinum yang sangat mahal serta dikombinasikan dengan emas 18 karat. Harga pulpen ini pun dibanderol sekitar $60.000 atau setara dengan 810,6 juta rupiah. Pulpen ini dibuat dari hasil kolaborasi antara 2 merek terkenal, yaitu Mont Blanc dan Van Cleef. Pulpen ini dijual dalam edisi terbatas. Pulpen ini tersedia dalam 3 edisi yang memiliki spesialisasi berbeda, seperti ruby, zamrud, dan safir. Harga pulpen ini ditafsir hampir $730.000 atau setara dengan 9,8 miliar rupiah. Aurora Diamante dianggap sebagai salah satu alat tulis paling mahal dan terbaik di dunia. Pulpen ini tersedia dalam edisi sangat terbatas, bahkan hanya ada 1 di dunia. Pulpen ini memiliki 30 karat berlian dan terbuat dari emas 18 karat. Pulpen paling mahal di dunia ini pun dibanderol dengan harga $1,4 juta atau setara dengan 19,87 miliar rupiah.
Pemirsa, pasti sudah banyak yang rindu nih untuk berwisata. Karena ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, semua akses untuk keluar kota maupun negeri akan sulit untuk dilakukan. Namun jangan khawatir, sebelum nantinya pariwisata dibuka, ada baiknya Anda mengetahui kota mana dan negara mana yang akan kalian kunjungi untuk refreshing. Negara yang memiliki keindahan alam luar biasa salah satunya adalah Swiss. Tetapi Indonesia juga punya nih tempat wisata indah pemirsa. Berikut ini Top Files telah merangkum tempat wisata indah di Swiss versus Indonesia versi Top Files. Swiss memiliki tempat air terjun yang sangat indah bernama Rhine Falls. Salah satu keindahan alam dari negara Swiss yang wajib untuk Anda kunjungi ketika berwisata ke negara ini yaitu keindahan dari air terjun Rhine. Tinggi dari air terjun ini adalah 23 meter dan lebar 150 meter. Air terjun ini menjadi air terjun terbesar di Eropa yang sangat menarik untuk dikunjungi. Para pengunjung bisa melihat lebih dekat ke air terjun melalui dek yang disediakan dan dek observasi ini dapat dengan mudah dijangkau dengan lift. Jadi pengunjung tidak lagi repot-repot untuk mengeluarkan tenaga yang berlebihan pemirsa. Air terjun ini mengalirkan air yang sangat deras dan kuat. Namun pemandangan alam di sini sangatlah menakjubkan. Tak kalah dengan yang ada di Swiss, air terjun Si Piso Piso yang terletak di Sumatera Utara ini juga sangat indah. Objek wisata Danau Toba menjadi destinasi wisata nomor 1 bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara. Danau ini sudah menjadi ikon yang tak bisa dilepaskan dari provinsi dengan ibu kota Medan. Namun kawasan wisata Danau Toba juga menyimpan banyak destinasi wisata lain yang tidak kalah memesonanya dan wajib untuk dikunjungi. Salah satunya adalah air terjun Si Piso Piso. Air terjun ini terletak di kawasan Danau Toba dan menjadi tujuan favorit bagi wisatawan yang berkunjung ke danau ini. Air terjun Si Piso Piso tepatnya berada di Desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Anda akan disuguhkan keindahan air terjun tertinggi di Indonesia sekaligus pemandangan alam di sekitarnya yang tak kalah memesona. Selanjutnya ada Mount Pilatus di Swiss. Mount Pilatus atau Gunung Pilatus merupakan gunung masif terkenal yang menghadap ke Lucerne di Swiss. Gunung ini mempunyai ketinggian 2128 meter dengan puncak tertinggi bernama Tomlisborn. Pemandangan dari atas Gunung Pilatus ini sangat indah karena para pengunjung akan melihat pegunungan yang tertutup salju. Untuk mencapai ke sini, bisa menggunakan transportasi Stipast Cogwheel, sejenis kereta gantung yang sangat curam. Namun dengan naik kereta gantung ini, Anda bisa melihat pemandangan kanan dan kiri yang begitu luar biasa. Selain itu, bagi Anda yang ingin makan di atas, juga ada restoran dan penginapan untuk para pengunjung. Indonesia juga memiliki gunung yang juga tak kalah indahnya dengan Swiss loh pemirsa, yaitu Gunung Rinjani. Selain punya pantai-pantai super cantik yang membuat orang malas pulang, Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat punya primadona lain yang membuat banyak wisatawan jatuh cinta. Primadona tersebut adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani sering disebut sebagai wisata trekking terbaik di Asia Tenggara. Jika kamu pernah melihat keindahan Gunung Rinjani langsung dengan mata kepala sendiri, tentu kamu akan mengiyakan pendapat itu dengan sangat mudah. Gunung Rinjani adalah gunung yang komplit. Ia punya padang sabana cantik yang ditumbuhi bunga edelweiss. Ia juga punya pemandangan sunrise yang menawan. Dari semua keindahan yang ada di Gunung Rinjani, Danau Segara Anak adalah yang paling dicari. Danau yang berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut ini merupakan permata paling indah di Gunung Rinjani. Keindahan danau ini juga dapat kita saksikan dari puncak Rinjani. Yang unik dari Gunung Rinjani adalah keberadaan Gunung Barujari yang berada di tengah-tengah Danau Segara Anak. Gunung Barujari adalah gunung yang berada di atas gunung sehingga gunung ini sering disebut sebagai anaknya Gunung Rinjani. Pemirsa, itulah tempat wisata terindah di Swiss versus tempat wisata terindah di Indonesia yang telah berhasil Top Files rangkum untuk Anda. Halo pemirsa, negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tertinggi kerap dimasukkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Laporan tahunan World Happiness milik United Nations merilis di tahun 2021 mengenai negara-negara paling bahagia di dunia. Seperti apa sih hal itu? Selengkapnya dalam Top Files. Finlandia. Mengutip laporan Sustainable Development Solutions Network milik United Nations, Finlandia menjadi negara pertama yang masuk kategori negara paling bahagia di dunia.
Pengukuran bergantung pada 3 faktor utama seperti life evaluations, positive emotions, dan juga negative emotions. Dari faktor ini faktanya jika negara Finlandia memiliki transportasi publik yang sangat bagus dan berkelas dunia. Selain itu, tingkat kejahatan di sana pun rendah. Gap antara orang kaya dan orang miskin telah diatasi dan tak terlalu jauh. Hingga kepercayaan kepada pemerintah karena faktor kesejahteraan masyarakat Finlandia yang tinggi Di negara ini tak ada satupun orang yang tinggal di jalanan. Meski memang ada sekian jumlah pengangguran, namun fasilitas kesehatan dan makanan tersedia ditunjang oleh pemerintah setempat. Selain itu, faktor alam yang masih sangat asri membuat mereka hidup dengan penuh kenyamanan. Mereka mengibaratkan Finlandia, dia dengan kota modern namun juga dengan mudah menjumpai hutan, ribuan danau, serta pemandian air panas dan sauna. Islandia merupakan sebuah negara yang terletak di sebelah barat Laut Eropa dan utara Samudra Atlantik. Hampir sepanjang tahun, Islandia menjadi salah satu negara dengan musim dingin terpanjang di dunia. Meski demikian, menurut World Happiness Record, Islandia masuk ke dalam daftar negara paling bahagia di dunia. Daftar tersebut dinilai dalam beberapa aspek seperti jaminan kesehatan, pendapatan besar dengan pekerjaan yang mudah ditemukan, pendapatan negara per tahun hingga tingkat kepercayaan kepada pemerintah di sana. Islandia juga merupakan negara NATO yang tidak memiliki angkatan bersenjata. Islandia dikenal sebagai negara yang anti perang dengan sifat warganya yang ramah dan saling merangkul. Dengan sistem penerbangan yang tidak mencekik warganya hingga pemandian kolam air hangat yang tersebar di seluruh kota. Itulah cara warga Islandia berbahagia. Faktor lingkungan dan kondisi alam yang terjaga turut mengantarkan Islandia menjadi salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Denmark. Negara Denmark masih menempati posisi 3 sebagai negara paling bahagia di dunia. Negara di Eropa ini memang terkenal dengan pemerintahan yang stabil, angka korupsi yang rendah, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Meski pajak di sana tergolong tinggi, namun rata-rata penghasilan warga Denmark yang telah sejahtera menjadikan pajak tinggi bukan momok yang menakutkan. Bahkan mereka sangat mendukung pemerintah dengan sistem pajak yang tinggi karena menurut mereka pajak tersebut akan membawa kesejahteraan yang tinggi pula. Hal ini terbukti dari berbagai fasilitas publik yang memadai seperti transportasi yang nyaman hingga akses pendidikan yang berkualitas tinggi. Selain itu, pola budaya orang Denmark yang dikenal dengan huge menjadikan interaksi sosial semakin erat dan berkualitas. Orang-orang Denmark bekerja hingga pukul 5.30 saja. Bila ada teman mereka yang bekerja melewati waktu tersebut akan dianggap aneh hingga dikatakan gila. Mereka sangat menghargai waktu untuk keluarga dan pertemanan. Prinsip warga Denmark adalah hidup seimbang, merasa aman, dan berbagi pengalaman adalah harmoni yang harus dijaga. Namun, bagaimana dengan Indonesia? Menurut daftar laporan tersebut, Indonesia masih berada di peringkat 82 karena faktor pemerintahan yang belum stabil, banyaknya kasus korupsi hingga ketidakseimbangan antar golongan. Sedangkan peringkat terbawah diduduki oleh negara Afghanistan dikarenakan stabilitas politik yang curat-marut hingga kasus teror yang kian terjadi. Itulah sekian fakta mengenai negara-negara paling bahagia di dunia.